Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 12H Fisika. Nama saya Fitri Firmansyah. Nama saya Nurdiana. Saya Eva Dikrila Alfitrah. Nama saya Mutiara Asari. Nama saya Salwa Perliani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan praktikum intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman dan kacang hijau. Bab 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang masalah. Sumber energi utama untuk kehidupan adalah cahaya matahari. Tanpa adanya cahaya matahari, maka kehidupan tidak akan berjalan lancar. Cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan morfologi tanaman karena cahaya matahari dibutuhkan untuk proses penyentuhan CO2 dan air dalam pembentukan karbohidrat. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, yaitu faktor yang berasal dari pengaruh cahaya matahari, kelembaban, suhu, angin, awan, dan pencernaan udara, disebut juga dengan faktor makro, serta faktor yang berupa media tumbuhan, kandungan O2, serta CO2 yang ada di udara tersebut juga dengan faktor mikro. 1.2 Rumusan masalah. Bagian pertama, bagaimana intensitas cahaya mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Bagian kedua, apa perbedaan rata-rata tinggi kecambah pada cup yang diletakkan di tempat terang dan tempat gelap. Kemudian bagian ketiga, berapa intensitas cahaya matahari yang optimal untuk pertumbuhan kacang hijau. 1.3 Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan cahaya matahari terhadap pertumbuhan biji kacang hijau, serta mengetahui pertumbuhan biji kacang hijau di tempat gelap. Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa pertumbuhan akar pada tempat gelap lebih cepat terjadi dibandingkan pada tempat terang. 1.4 Hipotesis. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima, maka pertumbuhan tomanian kacang hijau cenderung menjadi lebih optimal. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya berperan penting dalam mendukung proses fisiologis tanaman seperti fotosintesis yang berpengaruh langsung terhadap laju pertumbuhannya. Namun, diperlukan pengujian lebih lanjut untuk memastikan hubungan sebab akibat antara intensitas cahaya dan pertumbuhan tanaman tersebut. Bab 2 Landasan teori. 2.1 Teori penelitian. Kacang hijau termasuk ke dalam suku polong-polongan yang mengandung bahan baku berprotein nabati tinggi yang dapat dimanfaatkan pada berbagai jenis olahan produk makanan dan merupakan komunitas pangan yang dapat menjadi pengganti kacang kedelai. Selain itu, kacang hijau merupakan jenis kacang-kacangan yang sangat banyak peminat di Indonesia. Karena dari beberapa faktor, kacang hijau ini mempunyai banyak kelebihan jika dibandingkan jenis kacang-kacangan lainnya. 2. Metode penelitian, waktu dan tempat. Penelitian mengenai pengaruh cahaya matahari terhadap tanaman kacang hijau dilakukan selama 8 hari yang dimulai pada hari Senin 18 November 2024 hingga hari Senin 25 November 2024 yang bertetapan di SMA Negeri 1 Sindang Barang kelas 12H Fisika. Alat dan bahan. Adapun alat dan bahannya adalah 20 biji kacang hijau, air, 2 cup, kapas, spidol, dan penggaris. Langkah kerja. 1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Rendam kacang hijau tambah 12 jam untuk mengetahui mana biji kacang yang layak digunakan sebagai objek penelitian. 3. Beri nama pada cup, gelap, terang, dan di cup. Masukkan kapas yang telah diberikan air. Tidak boleh terlalu basah dan juga tidak boleh terlalu kering. 5.
Setelah kacang direndam, masukkan kacang ke dalam cup yang telah dibasahi kapas dan kacang simpan di atas kapas. 6. Simpan kacang dalam jarak yang tidak terlalu rapat dengan kacang lain agar pertumbuhannya lancar, tidak saling berdesakan. 7. Simpan gelap 1 cup pada tempat terang dan 1 cup pada tempat terang. Tempat gelap. 8. Jika kapas mengering, segera basahi kapas tersebut sampai kapas menjadi lembab. 9. Amati lalu catat dan dokumentasikan hasil pengamatan setiap harinya. Hasil pengamatan 1 0,0, kedua 1,9, hari ketiga 2,1, hari keempat 5,3, hari kelima 15,5, hari keenam 18,2, hari ketujuh 20, hari ke-8 21,5. Bagian gelap. Kedua hari ke-1 0,0, kedua 1,5, ketiga 1,5, keempat 1,5, kelima 1,5, keenam 1,6, ketujuh 1,2, ke-8 1,0 di bagian terang. Bab 1 belum ada daun, hari kedua belum ada daun, hari ketiga belum ada daun, hari keempat belum ada daun. Gelap. Hari 5 ada daun kuning, hari ke-6 4 daun kuning kehijauan, hari ke-7 4 daun kuning kehijauan, hari ke-8 4 daun kuning kehijauan. Bagian terang. Hari ke-1 belum ada daun, hari kedua belum ada daun, hari ketiga belum ada daun, hari keempat belum ada daun, hari ke-5 belum ada daun, hari ke-6 belum ada daun, hari ke-7 belum ada daun, hari ke-8 belum ada daun. Bab 3. Penutup 3.1. Pembahasan. Pada suatu percobaan dilakukan pengamatan terhadap pertumbuhan kacang hijau yang diletakkan di 2 tempat dengan intensitas cahaya berbeda, yaitu tempat terang yang terkena sinar matahari langsung dan tempat gelap yang tidak mendapatkan cahaya sama sekali. Namun, hasil yang dapat justru bertolak belakang dengan ekspektasi. Tanaman yang diletakkan di tempat terang tumbuh buruk dengan daun layu dan batang yang kerdil, sedangkan tanaman di tempat gelap terlihat lebih panjang dan tampak subur. 3.2. Variabel penelitian. 1. Variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam percobaan yang kami lakukan adalah banyak sedikitnya intensitas cahaya. Kemudian yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam percobaan yang kami lakukan adalah morfologi kacang hijau dan pertumbuhan kacang hijau. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, variabel kontrol. Variabel terkontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas dengan variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel terkontrol digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Variabel terkontrol dalam percobaan yang kami lakukan adalah melakukan hal yang sama terhadap objek, seperti jumlah biji kacang hijau harus sama, jumlah air yang diberikan harus sama, banyak helai kapas harus sama, dan jenis kacang hijau juga harus sama. 3.3 Kesimpulan. Intensitas cahaya akan berpengaruh terhadap proses fisiologi tanaman. Hal ini dapat dilihat dari keadaan morfologinya. Ketika intensitas cahaya tinggi, sel-sel daun akan berukuran lebih kecil, jumlah klorofil lebih sedikit, serta tilakoid pada daun menggumpal, sehingga hal ini menyebabkan ukuran daun lebih kecil dan lebih besar, serta jumlah daun pada tanaman lebih banyak. Sedangkan ketika tanaman mempunyai ukuran daun lebih kecil
daun lebih tebal serta ruas batang lebih pendek menandakan bahwa tanaman mendapatkan cukup intensitas cahaya matahari. Kecambah kacang hijau yang diletakkan di tempat terang dan gelap menunjukkan perbedaan signifikan dalam hal rata-rata tinggi pertumbuhan. Di tempat gelap, kecambah cenderung tumbuh lebih tinggi. Hal ini terjadi karena tanaman mengalami proses etiologi, yaitu kondisi di mana energi difokuskan untuk menjalankan batang guna mencari sumber cahaya. Akibatnya, kecambah yang tumbuh di tempat gelap memiliki batang yang panjang, tipis, dan berwarna pucat karena minimnya klorofil. Sebaiknya kecambah yang diletakkan di tempat terang tumbuh dengan lebih seimbang. Cahaya matahari memungkinkan proses fotosintesis berjalan optimal, sehingga tanaman menghasilkan energi yang cukup untuk membentuk batang yang kuat, daun yang hijau, dan ukuran yang lebih stabil. Meskipun rata-rata tinggi kecambah di tempat terang lebih pendek dibandingkan di tempat gelap, pertumbuhan ini lebih sehat dan ideal. Untuk mendukung pertumbuhan kacang hijau secara optimal, intensitas cahaya matahari yang diperlukan berkisar antara 10.000 hingga 15.000 Ru. Pada tingkat intensitas ini, tanaman dapat menjalankan proses fotosintesis dengan baik, menghasilkan energi yang memadai untuk mendukung perkembangan daun, batang, dan akar. Intensitas cahaya yang terlalu rendah dapat menghambat fotosintesis, sementara intensitas yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres pada tanaman, sehingga keseimbangan cahaya sangat penting untuk pertumbuhan yang maksimal. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi